Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Oke, kalau ada satu kata yang sepertinya mendominasi berita, strategi perusahaan, sampai ke label produk yang kita beli setiap hari, pastinya kata itu adalah keberlanjutan atau sustainability. Kata ini benar-benar ada di mana-mana sekarang ya kan? Tapi coba kita kesampingkan dulu semua jargon marketing dan kampanye hijau itu. Sebenarnya, di balik itu semua, keberlanjutan adalah sebuah kerangka sains yang sangat-sangat presisi. Jadi hari ini, kita bakal membedah apa sebenarnya keberlanjutan itu. Kita akan kupas lapis demi lapis sampai kita menemukan persamaan sejati yang mendasarinya. Nah, mari kita selami ini. Pertama-tama, kita harus menghancurkan ilusi bahwa keberlanjutan ini cuma tren modern kekinian. Sama sekali bukan. Kita harus mundur jauh ke tahun 1713, ke seorang pria bernama Hans Karl von Karlowitz. Loh, siapa dia? Dia bukan aktivis lingkungan, melainkan seorang pengawas tambang perak di Jerman. Saat itu, dia sadar kalau mereka menebang pohon untuk tambang jauh lebih cepat daripada kemampuan hutan itu sendiri untuk tumbuh kembali. Lewat bukunya, dia mencetuskan prinsip sederhana. Kita cuma boleh menebang kayu sebanyak yang bisa diregenerasi oleh alam. Menarik kan? Dari kebutuhan praktis di sebuah tambang, ide ini berevolusi dan menyebar seperti api. Sampai akhirnya menjadi agenda global yang masif, seperti deklarasi PBB di Rio de Janeiro tahun 92. Dan ini adalah peta jalan kita untuk sesi kali ini. Kita akan membangun rumah keberlanjutan kita dengan memulainya dari definisi, lalu menganalisis 3 pilar utamanya secara mendalam sebelum akhirnya menggabungkan semuanya. Masuk ke bagian pertama, mendefinisikan keberlanjutan sejati. Karena, ya, untuk bisa mengukur sesuatu secara ilmiah, kita harus sepakat dulu dengan definisinya, bukan? Definisi paling mendasar yang kita pakai berasal dari laporan Brundtland tahun 1987. Coba perhatikan baik-baik konsep intinya di sini. Tanggung jawab antar generasi. Intinya simpel, kita nggak bisa seenaknya memindahkan masalah kita saat ini ke masa depan. Kalau kita rakus menghabiskan sumber daya sekarang dan ninggalin segunung masalah buat diberesin oleh anak cucu kita, nah itu secara absolut tidak berkelanjutan. Jadi, poin krusialnya adalah keberlanjutan sejati itu bukan sekedar nyelamatin pohon atau nanam bibit. Model standar yang kita gunakan sekarang, dikenal sebagai triple bottom line, punya 3 dimensi yang wajib seimbang. Kalian mungkin sering dengar motif 3P. People, planet, profit, manusia, bumi, dan keuntungan. Ketiganya ini saling menopang. Produk yang merusak alam demi cuan itu nggak berkelanjutan, tapi produk hijau yang dibuat pakai sistem kerja paksa ya sama aja bohong. Masuk ke bagian kedua, fondasi lingkungan. Ini bisa dibilang pilar yang paling matang dan paling mapan dari kerangka kerja kita. Ilustrasi ini benar-benar menggambarkan posisi kita dengan sangat brilian. Coba bayangkan teknosfer, yaitu dunia industri, aktivitas manusia, semua barang yang kita produksi. Perhatikan bagaimana ia sepenuhnya ditelan dan dikurung oleh ekosfer, yaitu alam semesta kita. Nggak ada jalan keluar. Alam ngasih kita bahan baku. Dan tebak siapa yang harus menampung semua polusi dan emisi kita? Ya alam lagi. Kita nggak bisa beroperasi di luar ekosfer. Kita benar-benar terjebak di dalamnya. Nah, untuk mengukur seberapa parah dampak teknosfer kita ke ekosfer, sains ngasih kita satu alat ukur standar internasional yang super ketat, Life Cycle Assessment atau penilaian siklus hidup. Ini adalah pilar planet kita. Konsepnya sangat logis. Kita nggak cuma mengukur dampak produk pas lagi dipakai, tapi kita telusuri dari awal bahan mentahnya dikeruk dari bumi, alias dari buayan, sampai barang itu hancur di tempat sampah atau masuk ke liang lahat, totalitas. Saat melakukan penilaian, para ilmuwan memecah dampaknya ke beberapa kategori. Ada konsumsi sumber daya, emisi kimia, fisik, sampai biologis. Tapi di dunia nyata ada sebuah anomali yang disebut dominasi kimia. Karena cara kita mengukur secara historis, emisi kimia kayak gas rumah kaca itu selalu jadi primadona metrik kita. Sementara dampak besar lainnya malah sering diabaikan. Nah, apa yang bikin poin ini benar-benar menarik adalah terciptanya semacam titik buta raksasa. Ada satu kelompok mematikan yang hampir nggak pernah dihitung secara presisi, emisi biologis. Pernah dengar penumpang gelap? Ini bukan orang yang nyusup ke kereta ya. Ini adalah spesies invasif yang nggak sengaja kebawa di dalam tangki air kapal kargo lalu ikut berlayar melintasi benua. Pas kapal ini membuang air di pelabuhan baru, boom, mereka melepaskan spesies asing yang bisa menghancurkan ekosistem lokal. Percaya atau tidak, spesies invasif adalah penyebab kepunahan nomor 2 di dunia. Tapi anehnya, ini seringkali luput dari standar penilaian siklus hidup. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga, menghitung biaya siklus hidup alias pilar ekonomi. Karena realitanya, kalau ada produk paling ramah lingkungan di dunia, tapi harganya selangit dan perusahaannya rugi, produk itu pasti mati di pasaran.
Pilar ekonomi ini kita ukur pakai Life Cycle Costing atau LCC. Mirip kayak konsep lingkungan tadi, LCC melihat seluruh siklus hidup barang, tapi murni dari kacamata finansial. Kita sebagai konsumen biasanya cuma peduli sama harga beli kan? Tapi LCC memaksa kita melihat tagihan totalnya. Berapa biaya listrik untuk makainya? Perawatannya mahal nggak? Dan pas sudah rusak, ongkos buat ngebuangnya seberapa besar? Ini benar-benar menuntut transparansi dari ujung ke ujung. Kalian mungkin mikir, loh, bukannya kerusakan lingkungan itu pada akhirnya bikin rugi secara ekonomi juga? Betul banget. Tapi disinilah kita harus ekstra hati-hati. Penilaian lingkungan mengukur kerusakan pakai unit fisik, kayak ton karbon atau liter air limbah. Sedangkan penilaian ekonomi harus pakai aliran uang nyata, rupiah, dolar, euro. Kita nggak boleh sembarangan menempelkan label harga buatan ke dampak lingkungan di perhitungan ekonomi ini, karena kalau gitu, kita bakal menghitung kerusakan yang sama 2 kali. Oke, mari kita lanjut ke bagian keempat. Dan bersiaplah karena pilar ini adalah yang paling menantang dan kompleks, elemen manusia, atau Social Life Cycle Assessment. Coba pikirkan pertanyaan ini sejenak. Karbon bisa ditimbang, uang pastinya bisa dihitung. Tapi, gimana caranya kita mengukur biaya manusia? Gimana cara mengukur penderitaan, keadilan, atau kesejahteraan buruh di belahan dunia lain yang merakit HP yang lagi kalian pegang sekarang? Ini adalah teka-teki terbesar para ilmuwan. Perbedaan mendasarnya sungguh drastis. Penilaian lingkungan biasanya sengaja menghindari ngukur-ngukur nyawa manusia demi alasan etis, kecuali kalau ngomongin soal efek racun polusi ya. Tapi penilaian siklus hidup sosial justru sebaliknya. Di sini, kesejahteraan manusialah yang jadi bintang utamanya. Ini semacam alarm koreksi. Sebuah baju bisa aja terbuat dari bahan organik 100% dan harganya murah banget. Tapi penilaian sosial ini bakal ngebongkar kalau ternyata harga murah itu dibayar pakai keringat dan tangis pekerja yang dieksploitasi. Masalahnya, ngukur aspek sosial ini susahnya minta ampun. Pabrik yang nakal nggak mungkin dong nyerahin data pelanggaran mereka secara sukarela. Makanya, para peneliti pakai pendekatan cerdik yang disebut waktu kerja siklus hidup. Daripada nyari indikator kesejahteraan yang absurd, mereka pakai parameter waktu. Persisnya, berapa jam waktu kehidupan manusia yang tersedot hanya untuk memproduksi 1 unit barang tersebut. Nah, ini mengingatkan kita pada konsep seru macam indeks Big Mac. Di analisis sosial ini, peneliti bisa membandingkan realitas kehidupan pekerja. Coba bayangkan, berapa jam seorang buruh pabrik di sebuah negara berkembang harus menjahit pakaian cuma buat beli makanan dasar kayak hamburger. Lalu bandingkan dengan buruh di negara maju. Ini bukan lagi sekedar kurs mata uang, teman-teman. Ini adalah metrik belak-belakan yang ngebongkar apakah sebuah barang itu murah karena mesinnya canggih, atau jangan-jangan murah karena tenaga kerjanya nggak dihargai. Tempat kerja, pada akhirnya, adalah titik di mana sebuah produk berbenturan langsung dengan sisi kemanusiaan kita. Kita akhirnya sampai di bagian kelima, menggabungkan semuanya. Kita sudah menelusuri ketiga pilarnya, planet yang jadi rumah kita, keuntungannya memutar roda ekonomi, dan manusia sebagai jiwanya. Sekarang saatnya kita satukan puzzle ini. Dan inilah dia persamaan sejati dari keberlanjutan. Lingkungan, ditambah ekonomi, ditambah sosial, 3 penilaian siklus hidup digabung jadi satu maha persamaan. Ini adalah bentuk perlawanan sains agar kita nggak menutup mata pada satu aspek demi menguntungkan aspek lainnya. Tapi, jangan buru-buru ambil kalkulator. Persamaan ini punya aturan main yang ketat. Pertama, batasan sistemnya harus sama persis. Kalian nggak bisa mengevaluasi keuntungan finansial dari satu pabrik utuh, tapi ngetes dampak lingkungannya cuma dari satu mesin kecil. Nggak apple to apple. Kedua, datanya harus bersumber dari inventaris yang sama. Dan yang paling penting, tanda tambah di situ murni simbolis. Kalian nggak benar-benar menambahkan angka emisi dengan angka rupiah. Simbol itu artinya integrasi, di mana kelemahan salah satu pilar nggak bisa ditutup-tutupi oleh kehebatan pilar lainnya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari cerita Carl von Karlowitz ratusan tahun lalu, sampai ke definisi modern hari ini, keberlanjutan yang sesungguhnya berarti kita berhenti bermain sulap dengan masalah kita. Kita nggak bisa ngubah masalah polusi hari ini jadi krisis iklim masa depan. Dan kita pastinya nggak boleh ngubah harga produksi yang mahal di sini menjadi penindasan buruh di belahan bumi lain. Ketiga pilar ini saling mengikat dan memastikan semuanya transparan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan provokatif ini. Nanti, kalau kalian ke supermarket dan ngelihat label hijau atau eko yang mentereng di kemasan produk, ingatlah kerangka 3P tadi. Kalau sebuah barang punya jejak karbon yang fantastis, ngasih untung miliaran buat perusahaannya, tapi diam-diam dirakit di negara yang merampas hak pekerjanya, apa ya itu pantas disebut berkelanjutan? Persamaan kita membuktikan bahwa jawabannya jelas tidak. Teruslah kritis melihat dunia sekitar kalian, dan terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir.